untuk pengurus asrama putra nanti menempati. Nah, ya baiklah para santri yang berbahagia, mari kita saksikan penampilan dari penasi seni di bawah asuhan Bapak Nasir. Selamat bersaksikan. Allah hanya Engkau yang
syahrul ladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Fungsinya kurang lebih di situ disebutkan hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Mungkin nanti akan dipaparkan panjang lebar oleh Bapak penceramah pada malam hari ini, dan mudah-mudahan beliau tidak lupa menggunakan jam tangan ketika menyampaikan ceramah. Oleh karena itu, sebelum sampai pada acara tersebut, ada beberapa permohonan. Yang pertama, khususnya kepada santri putra, supaya nanti ketika penceramah menyampaikan materinya, semuanya tolong supaya bisa mengikuti dengan khidmat. Dan santri putri yang di belakang mohon sama supaya mengikuti dengan khidmat. Baiklah para santriin, santriat yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan kami untuk membacakan rangkaian acara yang akan kita ikuti pada malam hari ini dalam rangka memperingati nuzul Al-Quran, yang oleh panitia telah disiapkan tema sebagaimana yang telah terpampang di depan Anda, dengan rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga laporan ketua panitia, selanjutnya ada sambutan dari Kabid Kurikulum, diikuti dengan muhadasah dari tim Lughah atau Ihyaul Lughah. Selanjutnya adalah ceramah hikmah peringatan nuzul Al-Quran tahun 1436 Hijriah, diikuti dengan doa, dan terakhir tutup. Untuk memulai acara kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk acara yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi, yang pada kesempatan ini akan dilantunkan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Udin Zainuddin Mansur Ali. Kepada beliau dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak pimpinan pesantren, wakil-wakil pimpinan pesantren beserta keluarga yang saya hormati, para pengajar, para pengurus, mulai dari Dewan Santri sampai dengan Ketua Kamar dan juga pengurus kontingen yang saya hormati, dan tak lupa kepada para santri santriat yang hadir pada malam ini. Saya ucapkan rasa bangga dan terima kasih kepada semuanya.
yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini atas nama panitia. Pertama, bahwa kepanitiaan nuzul Al-Quran, peringatan nuzul Al-Quran pada kali ini oleh pesantren dilimpahkan pelaksanaannya ke pengurus masjid Jami Pesantren Sukaidah. Selanjutnya menindaklanjuti hal tersebut, maka kami pengurus masjid bekerja sama dengan pengurus Dewan Santri, bekerja sama dengan pengurus asrama, bekerja sama dengan para santri yang dewasa, juga tim hisbah. Bukan dibaca. Harapan saya, harapan kami dari panitia, mudah-mudahan dengan memperingati Al-Quran ini kita merasa bangga dengan kehadiran Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah diantaranya hudan, petunjuk. Kalau hidup tanpa petunjuk, maka tidak akan tahu arah yang benar. Karena itu maka turunnya Al-Quran supaya kita tahu tujuan yang benar, yaitu tujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tanpa petunjuk, saya kira tidak akan sampai. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan, ud'u ila sabili rabbi bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah Muhammad manusia ke jalan Tuhan. Tapi mungkin saja bisa mengajak Al-Quran dengan itu. Tapi salah satu tafsir Jalalain, tafsirannya dari tafsir Jalalain, bil hikmah itu bil Quran. Ajak manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan al-hikmah. Jadi Rasul disuruh mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran. Yang ditujunya adalah Allah. Tapi kalau tanpa pedoman, tentunya kita tidak akan sampai kepada Allah. Dan kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya sudah sampai kepada Allah, tidak menggunakan Al-Quran, itu bohong. Ud'u ila sabili rabbi bil hikmah. Nah, ajak manusia kepada jalan Tuhan dengan Al-Quran. Tapi kesananya tetap harus dikemas. Meskipun Al-Quran itu berisi kebaikan, ya, kebaikan, perintah dan larangan dan hikmah sebagainya, tapi tetap harus dikemas dengan kemasan yang benar. Wal mau'izatil hasanah, ya, dengan hidangan yang benar. Silakan saja saudara pergi ke minimarket, supermarket, ya. Di dalamnya ada ciki yang terbuat dari singkong, ya. Kalau tidak pakai bungkus atau bungkusnya polos, itu tidak akan menarik. Tapi kalau bungkusnya dikemas, meskipun di dalamnya singkong, terasa enak bungkusnya daripada singkong. Yang terakhir, ini termasuk dari kesantrian, ya, kata beliau sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh santri yang sampai hari ini betul-betul mentaati segala aturan pesantren, termasuk kegiatan-kegiatan suasana-suasana di bulan Ramadan ini. Termasuk kemarin saudara diatur untuk daftar ulang. Ada di waktu, ya, ada laki-laki dulu, perempuan dulu, itu mendapat sambutan juga dari pihak sekolah. Katanya sekolah juga sangat mengucapkan terima kasih kepada pesantren yang telah membantu sekolah. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang akan dilakukan di bulan Ramadan ini mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Bapak pimpinan pesantren yang saya hormati, Bapak-bapak wakil pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan staf pengajar dan dewan santri yang saya hormati, juga para pengurus asrama, tidak lupa sahabat-sahabatku, para santri yang alhamdulillah dalam kesempatan ini bisa mengikuti acara peringatan Nuzulul Al-Quran yang saya cintai dan saya banggakan. Dalam kesempatan ini saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdiri di sini. Barusan sebelum saya ke sini ada telepon dari Bapak Wakil Pimpinan bidang akademik, harus sambutan katanya. Beliau tidak bisa hadir di sini, hubungan agak kurang sehat, dan kita doakan khususnya beliau juga untuk Bapak Kiai Nuruddin juga, untuk Bapak Harun Firdaus, untuk Bapak Haji Harun Firdaus dan Bapak Haji Muhammad Syadili, khususnya keluarga pesantren. Kita doakan semoga mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir batin, dan umumnya juga keluarga kita kaum muslimin wal muslimat senantiasa diberikan sehat wal afiat dan sakitnya lekas disembuhkan. Kita meminta barokah Fatihahnya dari semua di bulan suci. Dengan barokah surah Al-Fatihah, mudah-mudahan semua yang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, dan sakitnya lekas disembuhkan. Dibarakati Al-Quran Al-Fatihah. Dan kita mestinya berdoa setiap saat ya, untuk guru-guru kita, untuk kedua orang tua kita. Imam Syafi'i dalam doanya, Allahumma ghfirli wa liwalidayya, maaf Imam Ahmad ya, dalam doa Allahumma ghfirli wa liwalidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu. Jadi beliau mengkhususkan memberi istighfar untuk sang guru. Dan saya suka tidak kuat, tidak kuasa. Sebab apa? Sebab kita semua di sini telah banyak mendapatkan ilmu pengetahuan dari beliau, ya. Dan beliau mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru di sini, Pak Wahab, ya, Pak Kiai Haji Wahab Muhsin, Pak Kiai Haji Wahab Syihabuddin Muhsin. Karena saya merasakan ada atau pernah ya mengenyam atau melihat langsung, dan sekarang tidak.
Nah, saya kalau mendengar gitu Pak Nunung misalnya atau Pak Ii misalnya ya sakit, jadi gimana ya? Sulit sih mencari penggantinya gitu ya. Ya mudah-mudahan yang ada di sini kalian semua bisa jadi generasi penerus ya, yang bisa membawa estafet keimanan yang telah dititipkan kepada mereka. Saya yakin Waha rahimahullah, Masyiha rahimahullah, itu semua adalah warasatul anbiya, membawa misi risalah yang luar biasa. Anak-anakku, dalam kesempatan ini saya sebagai bagian dari pengajaran atau kurikulum tadi disebutkan, hanya ingin mengapresiasi atas kegiatan kalian khususnya di bulan suci Ramadan. Saya merasa terharu, kagum atas ketaatan kalian semua terhadap aturan pesantren. Dan saya melihat bahwa kalian melaksanakan aturan ini dengan penuh keikhlasan, ketulusan, tanpa ada berat kelihatan. Dari mulai datang ke sini, kemudian belajar, setelah itu dilangsungkan dengan evaluasi untuk mengukur keberhasilan pembelajaran khususnya di kelas ya. Itu hanya satu sisi terkecil ya dari evaluasi pesantren. Kelihatannya alhamdulillah ya. Saya luar biasa kalian diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti kegiatan pesantren dengan baik. Juga tidak lupa khususnya acara peringatan ini saya apresiasi juga, mengucapkan terima kasih kepada para panitia, khususnya kepada Ketua Panitia Pak Asep Mulyana yang selalu hadir dalam segala kegiatan. Hebat, luar biasa. Berikan duka istirahatnya Pak Asep ya. Luar biasa. Subuh ngajar, beres ngajar bisa sapu di masjid. Sambung lohor ke kelas ya. Kadang tadi di bel di mana di pasar, di pasar sekarang. Jadi luar biasa ya. Saya masih di rumah ya, terus semua barang tua mai dari imsak terus di masjid itu. Pas pada buka terus di masjid. Saya tidak mengambil sampel yang jauh-jauh ya, ikutilah Pak Asep Mulyana ya. Kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Gitu kan? Kita harus jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Sebab apa? Hanya itu yang bisa dijadikan andalan kita nanti di yaumul qiyamah, asal kita menjadikan bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul didasari dengan ketulusan. Anak-anakku sekalian, dalam momen ini tidak ingin banyak yang ingin saya sampaikan. Insya Allah nanti Bapak penceramah sudah hadir di sini akan menyampaikan dan mengulas. Saya hanya sedikit saja bahwa peringatan Nuzulul Quran ini merupakan satu peringatan ya, yang
betul-betul mengingatkan kita untuk lebih dekat dengan Al-Quranul Karim. Kita tahu Allah disemati dengan Al-Asma Al-Husna yang sering dibaca, padahal sifat Allah itu ada 99, tapi yang sering kita lantunkan hanya 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu kedua-duanya diambil dari kata satu, rahimah yarham, ya. Tapi ketika Ar-Rahman terjemah Indonesianya jadi pengasih, Ar-Rahim jadi penyayang, ya. Tidak setiap yang dikasih disayang, dan tidak setiap yang disayang dikasih. Saya sayang sama anak saya, ya. Saking sayangnya, anak saya yang baru usia 3 tahun tidak dikasih saya HP, tidak dikasih saya pisau. Itu kan, meskipun dia minta pisau, minta HP. Itu. Allah ada kasihnya, ada sayangnya. Itu salah satu makna. Nah, baik pengasih atau penyayang, katakanlah Ar-Rahman, Allah itu yang maha pencinta. Ya, cintanya, ya. Hanya cintanya beda, ada cinta Ar-Rahman, ada cinta Ar-Rahim. Sang pencinta. Kenapa Allah digelari sang pencinta, anak-anakku? Mungkin saja karena karena dia zat yang telah memberi kita hidup. Ini luar biasa, bukan? Coba, jangankan kita ya, diberi mata misalnya, baru kita diobatin saja misalkan, atau donor mata, ya paling hanya habis 1 atau 2 miliar kalau ke Singapura misalnya, ya. Saya sering memberikan sampel itu. Andai kata saya orang kaya tapi tidak bisa melihat, lalu iya, di sini ada yang rela nggak memberikan donor matanya buat saya? Tidak akan gratis, akan saya beli. Ya, saya punya uang luar biasa. Bisa kepada didonor ke dia. Sanggup tuh Anda mendonorkan mata buat saya? Kenapa miskin deh, ya? Biar saya miskin, yang penting saya punya mata. Gitu. Ya, yang penting pengandaian. Anda sanggup nggak mendonorkan mata Anda kepada saya? Saya beli 3 miliar. Sanggup nggak? Enggak. 4 miliar? 5 miliar? 10 miliar? Mata saja sudah tidak bisa dihargai. Belum lagi yang lain. Unik lagi. Wah, luar biasa, sulit. Di sini ada ginjal, wah hebat. Ada liver, juga kumaha ya desain namanya, desain dia ya, desain makanan deh jadi ayam. Hebat, luar biasa. Alis kering pasti jantan, aitos panjang matos, kuku tetap panjangan, wawas mantep. Ada yang ngatur. Kartas ya? Sok saha membantu masian ya, bisa bergerak seperti ini. Ada yang tidak bisa bergerak, ya. Ini, wah itu meni pinter dia ya. Ayam rese, ukur perasaan ukur ngaplek dia, setruk namanya. Nauzubillah. Ya. Ini kita sehat. Oh. Tos panjang deui. Tapi saya mau berbicara yang lebih luar biasa menanti. Itu semua luar biasa bukan? Luar biasa. Tapi itu tidak jadi sebuah nikmat yang luar biasa. Tidak. Coba kita. Ar-Rahman. Kenapa Allah digelari Ar-Rahman? Allamal Quran. Kata Pak Lima di Pasol, seakan-akan itu alasan kenapa Allah Ar-Rahman. Karena Dia telah mengajarkan kita
Al-Quran. Khalaqal insan yang kedua, yang tadi saya sebutkan, mata, tangan. Ini yang tema di belakang. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Mengajarkan Al-Quran melalui apa? Nuzulul Quran, turun Al-Quran ke dunia. Bahasa Tuhannya diterjemahkan seakan-akan oleh Nabi Muhammad SAW. Hebat, luar biasa. Nah itu, jadi Anda ngerti tidak ngerti, gitu. Kalau tidak ngerti, tadi saya berikan perbandingan. Siapa yang memberi Anda hidup, siapa yang memberi Anda mata, siapa yang Anda sudah menyatakan Allah. Itu bukan satu bentuk cinta yang luar biasa, tapi bentuk cinta yang diredaksikan oleh Dia sendiri adalah Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kenapa? Sebab nikmat yang besar ini tidak akan ada gunanya kalau tanpa bimbingan Dia. Bimbingan Dia hanya lahir atau hanya bisa kita kaji melalui Al-Quranul Karim. Ya. Jadi Al-Quranul Karim adalah apa? Al-Quranul Karim adalah simbol cinta Allah kepada kita. Jadi Allah itu maha sayang, maha kasih yang luar biasa. Nah, kasih sayang Allah ini coba kita jemput melalui kata Pak Asep tadi. Di sini hebat, luar biasa. Peringatan nuzulul Al-Quran adalah momentum kita untuk lebih meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Interaksi yang paling pertama apa? Iman dong, ya. Kan rukun iman ke Allah, iman ke terus kan ayat iman karena kita. Jadi kewajiban yang pertama terhadap Al-Quran apa? Iman. Iman ayeuna direalisasikan ku amalan mah bisa disebut mukmin anu sempurna tidak. Maka kewajiban yang kedua apa? Mengamalkan. Bisa kita mengamalkan tanpa kita paham? Berarti kewajiban kita memahami untuk bisa mengamalkan. Bisa kita paham tanpa kita baca? Tidak. Berarti kewajiban yang keempat baca. Bisa kita membaca sempurna kalau tidak hafal? Harus hafal. Makanya luar biasa Pak Amas waktu kultum, ya. Warzuqni fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Hebat, luar biasa. Di sana fahman nabiyyin, kita tahu nabi apa? Lam yu'mar bitablighihi. Bedanya kan? Kalau Rasul wa amara bitablighihi. Jadi air Rasul mengatakan jadi dai, menyeru umat. Kalau Nabi mah hanya untuk dirinya sendiri. Nah, menyeru umat namanya terbiasa dalilna. Berarti wahib zal mursalin, harus hafal kalau seorang Rasul, kalau seorang mursalin. Kita kan semua di sini. Jadi hebat. Kemudian kata Pak Amas di ini, iya, tidak bisa didahulukan yang mana, hanya penyebutannya apa? Fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin, tapi di sana wau katanya. Jadi enggak mana yang didahulukan. Menurut saya dalam kajian saya sendiri, kalau anak kecil hafalan harus lebih didahulukan karena pemahaman tidak bisa dipaksakan kalau anak kecil terhadap Al-Quran. Belum bisa anak kecil diberi Jalalain atau Ibnu Katsir usia 3 tahun. Sampelnya apa? Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Tapi kalau para sahabat mah langsung pemahaman dan hafalan. Sebab apa? Udah mapan, udah siap untuk menerima pemahaman dan hafalan. Eta mah sudah dina level sahabat, dan ujung-ujung dina level sahabat para wargi, anak-anakku semua, ya. Nanti akan dibahas oleh Pak Ali. Level Al-Bukhari saja, ya, yang hafal Quran, hafal hadis. Tapi tadi Pak Ali menyatakan di aliyah waktu ceramahnya, ya, ada satu rahasianya, nanti tanyakan sama Pak Ali. Kenapa Imam Bukhari cerdas luar biasa? Ya, oke, Pak Ali teruskan. Jadi sekali lagi anak-anakku, apa yang ada di belakang ini, tema ini kita jadikan sebagai sebuah tekad yang kuat, ya, untuk kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Hebat, luar biasa.
Jadi sekali lagi saya mengapresiasi atas kegiatan selama di bulan Ramadan khususnya ya. Dan insya Allah nanti kita Syawal akan ada kelas yang baru disatukan dengan kelas atau santri baru insya Allah. Nah sekarang mungkin para guru, para staf pengajar memproses hasil dari evaluasi ini, dan insya Allah ya kita selesai di bulan Syawal kita akan ada kelas baru insya Allah. Namun sebelum ada kelas baru kita tetap belajar sesuai marhalah yang ada dulu ya. Jadi mohon dengan sangat kepada para pengajar, rekan-rekan pengajar, mungkin waktu libur ini diisi untuk memproses nilai ya, dan disetorkan ke bagian pengajaran. Dan kita di bulan Syawal harus nanti ya insya Allah ada semangat yang baru. Dan tidak terasa tinggal berapa hari lagi ya, Ramadan sudah 17, malam 17 sekarang. Dan saya berujar dalam hati saya, semoga tidak cepat ini berlalu ya. Karena awas lah 2 minggu tapi asasan ayam bisa dilakukan gitu ya. Nah ini karena awas 2 minggu jadi sisa Ramadan yang ada ini kita betul-betul dioptimalkan ya, dioptimalkan, digunakan dengan sebaik-baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukum sa'idah. Kaifa halukum? Badar suat lugo Arabia. Ya ma'asyirat tulab wa thalibat, ana uridu an atahaddas bil lughatil arabiyyah ma ashabi. Qabla an atahaddas ana u'arif. Ismi Bibi Muhammad Hilmi, Malakobi Aceh. Wana bin baiti thalabah assalam. Asal yang tahu. Wana bin marhalah ibtidaiyah as-salisah al-ula. Korea anak min Korea Talaga Majalengka Jawa Gorbia. Pihak ini lain Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Baik suka ya. Ismi Aris Kristo. Warga anak Aceh. Biai baik talabah ya. Anak min baik talabah assalam. Berpati sabanya ka asyara wa atul kami. Anta ya ki? Anak min baik talabah assalam aidon. Berpa azannya tasyur. Biai marhalah ya ki? Anak min marhalah ibtidayah al-ula was samanya. Wa anta ya cek? Anak min marhalah ibtidayah as-salisah al-ula. Min aina anta ya ki? Anak min Madinatul Bandung, Jawa Gorbia, Indonesia. Wa anta ya cek? Anak min Korea Talaga, Majalengka, Jawa Gorbia ya ki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas suka ya ki? Ismi Endang Hidayat ya ki? Kiai marhalah ya ki? Ana bin marhalah ibtidaiyah ula samanya. Bi ayyi qaryah? Ana bin Sukamantri Panjalu Ciamis Jawa Gorbia.
Aina min baitul thalabah. Ana min baitul thalabah bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba ya akhi. Ismi dari Muhammad. Min aina anta al-qaryah? Ana min Korea Cilamajang, Madinah, Jawa Awalnya. Min ayyi baitul thalabah? Ana min baitul thalabah al-falah. Fi ayyi marhalah ya akhi? Ana min marhalah ibtidayah as-sani al-ula. Ya cek. Aina anta dahawan? Ana fil maktabah nahar. Wa anta ya dari aina anta masai? Ana asan fil gurbah. Wa anta ya indah? Naam. Aina anta lailan? Ana lailan fil hanut. Ya Arif, aina anta subahan? Ana sabahan fil madrasah. Ya aceh, hal anta sabahan fil maktabah? La ya akhi, bal ana fil maktabah nahar. Wa anta ya dari? Hal anta fil ghurfah masai? Tab'an ya akhi, ana fil ghurfah masai. Wa anta ya indah? Aina? Hal anta fil ghurfah lailan? La, naam. Hanut. La. Ana fil hanut lailan. Wa anta ya Arif, hal anta fil madrasah subahan? Bukan ya akhi, ana fil madrasah sabah. Ya aceh, man fil maktabah nahawan? Ana fil maktabah nahawan. Wa anta ya dari? Man fil ghurfah masaan? Ana fil ghurfah masaan. Wa anta ya indah? Naam. Man fil hanut lailan? Ana fil hanut lailan ya Arif. Arif, man fil madrasah subahan? Ana fil madrasah sabah. Ya aceh, hal habibatuka fil maktabah? Masya Allah, la ya akhi. Ana fil maktabah nahawan. Wa anta ya dari? Hal anta fil ghurfah masaan? Tab'an ya akhi, ana fil ghurfah masaan. Wa anta ya indah? Naam. Hal baqarun fil hanut? La. Bal ana fil hanut. Wa anta ya Arif, hal kirdun fil madrasah? ya akhi. Wal ana fil madrasah. Ya aceh, ma'aman anta fil maktabah? Ana fil maktabah ma ashabi wa hum tetot, goblok, kucing, wa ghairuhum. Wa anta ya dari? Ma'aman anta fil ghurfah? Ana fil ghurfah ma'aculan wa ay bohai wa dikri wa ilham wa ghairuhum. Wa anta ya indah? Ma'aman anta fil hanut? Ana fil hanut ma ashabi wa hum mujandisi, MU Merek, Aceh Pomer, wa Ambet Ajadat Besi, wa Agung Ibnu Tirai. Man Agung Ibnu Tirai? Di anahu kece maksina Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mana kita fil madrasah? Ana fil madrasah ma ashabi study wa ukhti wa akhi wa ghairuhu. Ya aceh, ma'aman anta? Ya aceh, hal anta fil maktabah ma ashabika wa hum ublek wa tetot wa kuncen wa ghairuhum? Tuban ya akhi. Ana fil maktabah ma ashabi wa hum tetot, ublek, odong, kuncen wa ghairuhum. Wa anta ya dari? Hal anta fil ghurfah ma'akhirin wa gona wa bakor Masya Allah, nah ya akhi. Ana fil ghurfah ma'aculan wa bohai wa dikri wa ilham wa ghairuhum. Wa anta ya indah? Hal anta ma'a ashabika fil hanut? Naam, ana fil hanut ma ashabi wa hum Agung Ibnu Tirai. Di ani aju jiddah ya akhi. Oh, apa? Ana astadi TO. Nama. Wa anta ya Arif, mada anta tata'alam fil madrasah?
anna ata'alamu fil madrasah liumiru ilallah li talabul ilm. Ya Aceh, hal anta apa namanya? Mada fil maktabah? Ana fil maktabah bi anni ahtaju jiddan ya ila ilmi. Wa anta ya dari di mana anta fil gurbah? Ana fil gurbah bi anni talibul farah. Manahu bersenang-senang ma ashabi. Wa anta ya imam. Mada anta tasdari fil hanut? Bi anni ajid jiddan ya akhi wa akhafu amradu batni. Wa anta ya Aris, limada anta tata'alamu lughat al-arabiyyah fil madrasah? Li anni ata'alamu lughat al-arabiyyah fil madrasah liumiru ilallah li talabul ilm. Ya Aceh, limada fil maktabah? Ya, la. Apa? Mada taktubu fil maktabah? Li anni ujibu risalah minha wa hiya fil qalbi dan iman ya. Anta ya dari di mana anta ta'abu surah wa huwa fil gurbah li anni la af'al illa al-absura ma ashabi. Wa anta ya inda limadha anta tashtari fil hanut? Li anni ajid jiddan wa anni uhibbu aqulu ta'u wa ashrabu bazikur wa ghairuha. Wa anta ya Arif, limada anta tata'alamu lughat al-Indonesia wal arabiyyah fil madrasah? Li anni uridu an akuna mahiran wa mujtahid bil lughat al-arabiyyah. Ya Aceh, mada fil maktabah? Amma fil maktabah fahya maktabah Faya Izana wa kutubut turas wa kubusyar wa ghairuha. Wa daya dali madza bil gurbah? Amma ke gurbah bahya nafidah wa qurah wa mikasah wa khizanah wa ghairuha. Wa anta ya indah madza fil hanut? Amma fil hanut fahya al-mushtari al-bai al-qahwa al-syai al-laban wa ghairuha. Wa anta ya Aris, mada fil madrasah? Amma fil madrasah fahya al-maktab wa syaburah wa tabashir wa bilad wa ghairuha. Ya masyarakat tulab wa talibat, nahnu naktafi muhadatsatuna bi qadri hada. Ilamu ya masyarakat tulab wa talibat anna lughatul arabiyyah lughatuna wa hiya lughatul Qur'an wal hadis wa lughatul ahlul jannah fil jannah. I'lamu ya masyarakat talab wa talibat anna lughat al-arabiyyah insyaallah syahlu jiddan. Walidalik ayyuhal talaba wat talibat, yajibu alaikum an tata'allamu lughat al-arabiyyah bi jiddin wa irsyadin. Yajibu alaikum an tata'allamu lughat al-arabiyyah bi jiddin wa irsyad. Fa innahu qila man jada wajada. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk penampilan dari beliau juga pengadasan. Dan para santri, coba setelah Anda memperhatikan penampilan dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fashi hamduh wal muta'ali jadduh wal ghalibi junduh wa la ilaha ghairuh. Wa usalli wa usallimu ala rasuli muballighi da'wah wa muwahhidil wahdah wa mudhibil kufri wa muzilil syirk. Ketika hari ini saya melihat banyak yang berpeci, saya teringat sebuah sejarah tentang founding father bangsa ini, bapak pendiri bangsa ini, ketika berhadapan dengan seorang penjajah. Waktu itu penjajah itu
berasal dari Belanda yang kebiasaannya menggunakan dasi. Dia datang dengan sangat congkak dan sombong, datang kepada satu tempat yang di dalamnya ada seseorang yang menggunakan peci dan dasi. Orang Belanda itu tertawa, terbahak-bahak menatap orang ini, kelihatannya pakai dasi kok pakai peci. Ternyata setelah tertawa, dijawablah oleh orang yang jadi seseorang ahli ilmu yang sangat dalam. Dia katakan di hadapan penjajah, "Wahai engkau, bangsamu," dasi itu, "ada di bawah bangsaku." Banggalah engkau sebagai santri, karena tidak setiap orang mampu menjadi santri. Dan ternyata bahwa penjajahan di Indonesia bisa terkalahkan oleh jiwa-jiwa santri yang sangat luar biasa, punya keteguhan iman, kecerdasan akal, dan siap bertindak. Bila melihat tema, saya kira hari ini adalah sebuah hal yang cukup menarik dan menggelitik buat saya. Pertama, pemateri pertama tadi selaku pembawa acara sudah menyampaikan peringatan Nuzulul Quran. Satu, sudah beres itu dengan pembawa acara tadi. Pemateri kedua, Bapak Ketua Panitia, yang dengan jelas membahas tentang momentum peringatan Nuzulul Quran. Berarti tema itu sudah beres. Dan yang ketiga, dari Bapak Bidang Kurikulum sudah menyampaikan materi ketiga tentang interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi saya kebagian wassalamualaikum. Paling tidak hari ini saya akan berbicara saja tentang Al-Quran, pemahamannya dan perkembangan dunia. Tidak usah tepuk tangan. Hari ini saudara, umat manusia di bumi ini jumlahnya 7 miliar orang. Planet bumi yang sangat sempit ini dihuni 7 miliar orang. Anugerah Allah kita diperkecil dan dipersingkat. Jika dulu kita tahu ada seorang manusia yang sampai 40 hasta, itu entah 40 hasta tidak kalukur. Pangkos pun tanpa ngetangan. Tapi Pak, kemudian jika usia manusia itu sampai 900 tahun, apa yang terjadi dengan manusia? Bila sekarang rata-rata manusia 900 tahun, kemudian tingginya itu kira-kira sampai 40 hasta, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Saya tidak tahu, karena saya belum mengalaminya. Hari ini kita akan sedikit berbicara. Ternyata umat Islam hari ini perkembangannya sangat pesat. Kira-kira hari ini umat Islam itu sudah mencapai 2 miliar orang. Dan peningkatan umat Islam itu sangat deras. Saudara baca aja dalam www.usmuslim.org bagaimana di Amerika hari ini perkembangan Islam sangat pesat. Tiap tahun itu rata-rata 200.000 orang masuk Islam.
Jadi semakin ada penyudutan terhadap Islam, semakin orang tertarik terhadapnya, lalu dia mencintainya. Akhirnya banyaklah yang masuk Islam. Dan Guinness Book of Record menyatakan bahwa Islam adalah agama dengan percepatan pemeluk sedunia terbesar. Rata-rata tiap tahun itu sampai 12,5 juta orang masuk Islam di seluruh dunia. Ada apa dengannya? Di Indonesia, kita sedikit dulu kita berbicara tentang data. Indonesia itu satu negara nomor 4 terbesar di dunia. Nomor 1 itu penduduk terbanyak itu Cina, Tionghoa. Tionghoa itu mereka gak mau disebut Cina tapi mau disebut Tionghoa. Mengapa? Tionghoa itu artinya orang tengah. Orang tengah itu artinya orang yang jadi pusat, center of excellence, keistimewaan, pusat keistimewaan, pusat keunggulan. Itu prinsip mereka. Walaupun memang diperdebatkan masalah tentang sanad hadisnya, tapi kalau kita pelajari tentang Cina ini cukup menarik. Orang Cina itu, prinsip mereka Tionghoa itu, orang tengah itu lebih baik jadi buntut tikus daripada lebih baik di kepala tikus dari buntut gajah. Mereka lebih baik jadi pemimpin di tempat kecil daripada mereka jadi pengikut di tempat yang besar. Maka jarang orang Tionghoa mau jadi pegawai. Mereka ingin jadi orang yang pusat kekuasaan. Karena daerahnya tidak bisa, maka mereka dipencar ke berbagai belahan dunia untuk menjadi Tionghoa itu. Maka ke berbagai belahan dunia Cina itu menguasai, bahkan dia saingan Amerika. Penduduk nomor 2 itu setelah Cina itu adalah India. Maka mengapa film-film India, Bollywood itu menyebar? Karena memang sama seperti Cina, seperti itu prinsipnya. Yang penting menyebar dulu ke seluruh dunia. Yang ketiga adalah Amerika. Amerika itu suka disebut negeri Paman Sam. Sebetulnya cerita disebut negeri Paman Sam itu paling unik. Mengapa? Dulu itu ada seorang tukang dagang namanya Samuel Wilson. Samuel Wilson itu orang yang suka memberikan makanan bagi para prajurit. Ternyata di tiap box makanan itu, sekarang mungkin Pak Ate lebih tahu masalah box makanan. Itu Samuel Wilson itu suka menulis di dalam boxnya itu US. Maka diprintirkanlah US itu asalnya United States menjadi Uncle Sam. Maka diterjemahkan oleh kita dengan Paman Sam. Dan yang ternyata nomor keempat itu Indonesia yang terbesar penduduk di dunia itu. Indonesia itu sebetulnya dulunya namanya ketika zaman Hindia Belanda itu bukan Indonesia. Bukan, jangan dipaksakan. Namanya itu orang, kata kita Nusantara, kata orang Belanda itu namanya Indian Archipelago. Kepulauan di Samudra India. Anda harus tahu, walaupun ada ungkapan lah, hubul watan minal iman, kita harus tahu dulu identitas negeri kita. Sebelum tahu kita berbagaimana Islam di Indonesia dan di dunia. Nah, dulu itu ketika Indian Archipelago itu ada seorang tokoh orang Irlandia yang tinggal di Singapura, namanya Logan. Bukan Lohan, laut katanya. Logan itu membuat sebuah hal yang cukup unik. Kita ganti aja, itu terlalu panjang untuk peta. Tolong ganti dengan Indonesia. Indo itu adalah cara baca orang Irlandia terhadap India. India itu kalau orang Irlandia bilang Indo. Adapun Nesia itu adalah dari bahasa Yunani, bentuk jamak taksir dari kata Nesos. Di Yunani itu ada jamak taksir. Nah, dari Nesia itu jamak taksir dari Nesos yang artinya kepulauan. Jadi Indonesia itu kepulauan yang ada di Samudra Hindia.
penamaan itu populer hingga akhirnya diresmikan di Sumpah Pemuda. Kami bangsa Indonesia itu. Yang cukup menarik bagi saya, kita berbicara kaum laki-laki itu ternyata lebih banyak daripada perempuan di Indonesia. BPS tahun 2010. Populasinya terbanyak, muslimnya 88%. Hampir kalau penduduk Indonesia 237 juta, umat Islamnya 205 juta. Jumlah masjid dan musola di Indonesia itu sekitar 700.000. Dan yang terbanyak provinsinya di Jawa Barat, 100.000 lebih. Dan saya lihat dan saya teliti RT yang paling banyak masjidnya se-Indonesia, RT ini. Mengapa RT ini? RT 1 ini. Pertama, Masjid Jamu. Kedua, Masjid Pusaka. Ketiga, Masjid Bakri. Keempat, Masjid Nabawi Pawawan. Yang kelima, Masjid MTSN Sukamana. Mungkin yang keenam, Masjid Diror mungkin ya? Tidak ada 5 masjid dalam satu RT. Itu rekor dunia. Dan ternyata kalau digambarkan begini, berarti masjid terbanyak di Indonesia itu ada di Jawa Barat. Yang terfavorit itu di RT ini, dan ketua DKI-nya lah Pak Asep Mulyana. Berarti data membuktikan Pak Asep Mulyana ketua DKI terfavorit di Indonesia. Yang cukup menarik saudara, bila berbicara tentang perkembangan Islam di Indonesia, kita harus berbicara dari awal sejarah. Sejarah, dengarkan ya. Pertama, ketika di zaman Rasulullah SAW, kondisi masyarakat sebelum Rasulullah itu secara peta global, orang bilang namanya geopolitik, politik dunia pada waktu itu sedang ada di dalam the dark age. Silakan, ini terjemahnya di bawah ini. Masa kegelapan. Masa kegelapan. Masa kegelapan itu terbukti dan teruji begini. Di Afrika pada waktu itu terjadi yang namanya kanibalisme. Kanibalisme itu satu pemahaman yang membolehkan manusia memakan manusia yang lain. Lapar-lapar gorogotan di ngomong. Yang kedua, di Eropa pada waktu itu terjadi yang namanya gladiasi. Gladiasi itu adalah bagaimana orang miskin dan orang miskin diadu. Jantan iya miskin diadukan, tak dijuarakan. Itu yang namanya gladiator. Dan ternyata di Arab, apa itu Arab secara bahasa? Arab itu secara bahasa artinya gurun pasir. Lihat di dalam buku di History of Arabic karangan Philip Kahiti. Tarikhul Arab ya. Nah, pada waktu itu gurun pasir itu ada di dalam peta itu, dunia itu ada dalam rendah sekali, bahkan terendah. Mana buktinya? Terjadi yang namanya perbudakan. Orang yang kaya raya membuat orang yang amat miskin menjadi tambah miskin. Orang yang tambah miskin tambah tidak hidup. Dia sangat ada dalam lingkungan orang-orang yang sangat terjajah dan terjamah. Bagaimana kemajuan itu muncul? Ketika datang Al-Quran. Ketika peradaban pada waktu itu melahirkan generasi yang tidak cerdas,
generasi yang tidak berpikir, maka lahirlah konsep Al-Quran. Perintah pertama sebelum perintah yang lain adalah Iqra, bacalah oleh murid, bacalah olehmu, bacalah olehmu. Di sana objeknya dibuang, berarti kita bisa membaca diri, membaca dunia, dan membaca apapun. Bagaimana pertama, coba kita lihat, kita baca luar diri kita. Anda lihat bintang itu yang kebetulan terhalangi oleh gelapnya malam. Kalau saudara ya, pagi-pagi lihat bintang, hasil dalam bidang astronomi, bukan astrologi. Kata mereka, kata astronomi itu bilang ini, kalau saudara melihat bintang, itu sebetulnya jika Anda punya kapal terbang Boeing sekian, Airbus, berangkat ke sana, berangkat ke sana, itu ke bintang yang terdekat saja dibutuhkan waktu kurang lebih 300 tahun. Pas Anda berangkat kan itu, jadi rorongkong. Insya Allah sebentar lagi guru kita Pak Kiai Muhammad Rahmatillah akan berangkat menuju menggunakan kapal terbang. Insya Allah ke haji ya. Mudah-mudahan dalam kapal terbangnya beliau bisa duduk dengan baik. Selanjutnya, saudara, ketika orang bicara bisa menggali kitab-kitab itu, betapa hebat didikan Rasulullah. Murid-muridnya cerdas. Saya jelaskan contoh-contoh. Ini yang belum dijelaskan pemateri tadi. Ya. Maaf, apa benar? Contoh, ada seorang tokoh sahabat bernama Ibnu Zubair. Ada sebuah tulisan dalam nusus Arabiyah, ada sebuah tulisan dalam kitab itu judulnya Ibnu Zubair yatakallamu mi'ata lughah. Ibnu Zubair itu mampu berbicara dengan 100 bahasa. 100 bahasa. Sekarang bagaimana jarak dia dan para sahabat belajar satu bahasa saja? Satu. Ada sebuah tulisan pula di sana, tulisannya Zaid bin Thabit itu yata'allamu al-kitab al-Ibraniyah sittata asyara yawman. Ibnu Zubair itu 100 bahasa, lalu tadi Zaid bin Thabit untuk menguasai satu bahasa saja hanya dibutuhkan waktu setengah bulan. Jadi kalau digambarkan berapa kalkulasinya untuk 100 bahasa, cukup 4 tahun. Tadi yang tampil tadi sudah menguasai 4 bahasa dalam waktu 28 tahun. 4 tahun itu 100 bahasa. Kalau kalkulasi matematika, hitungan matematika 4 tahun loh menguasai 100 bahasa itu. Sekarang bagaimana persoalannya? Pola pendidikan Rasulullah itu pertama tidak ada ruang belajar yang wah, kemudian tidak ada tempat les bahasa yang wah, kemudian tidak ada bor, tidak ada papan tulis alias dapang school. Pak Haji Udin lebih tahu tentang dapang school, sekolah baringan dapang gitu ya. Coba bayangkan oleh Anda bagaimana duduknya dengan sangat rapi seperti itu, cerdasnya luar biasa. Berarti apa dan mengapa? Persoalannya mengapa hari ini semakin jatuh. Ada seorang profesor mengatakan begini, mengapa katanya bangsa Australia yang dulunya itu adalah orang-orang pembuangan dari Inggris, kalau ada tawanan di Inggris dipindahkan ke Australia. Ternyata hasil survei sekarang negeri teraman itu di Australia, khususnya di Melbourne.
pertanyaan kedua, mengapa di Indonesia hari ini negaranya itu dulunya ramah tamah? Kalau ruangan tamah pasti memberikan remeh-temeh gitu kan? Ramah tamah, tapi sekarang tingkat korupsinya nomor 3 di dunia. Ternyata mereka mengatakan begini, untuk mendidik sebuah teori bisa dalam waktu 3 sampai 6 bulan, tetapi membiasakan moral itu tidak cukup 15 tahun. Saudara, 4 tambah 4 sama dengan 8. Sekarang pinter, 8 menit itu pinter. Tapi semakin Anda dewasa, semakin Anda dalam birokrasi dan jabatan, mungkin 4 tambah 4 sama dengan 6. 2 dikorupsi. Pertanyaannya, apa yang menjadi pionir pertama? Bukan kecerdasan secara toh. Rasul mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, bukan untuk mencerdaskan umat. Yang pertama adalah akhlak. Kalau sudah akhlaknya baik, cerdas nuturkeun. Tak eta bener. Maka hebatnya pendidikan Rasul seperti itu. Bahkan tadi ada seorang tokoh besar yang Imam Bukhari. PR dari Pak Nang harus saya jawab hari ini. Ya, tidak usah tepuk tangan. Imam Bukhari itu Muhammad bin Ismail itu beliau hafal sampai 300.000 hadis. Bukan matanya saja, sampai kepada jalan hadis, sampai ke sana itu hafal. Apa rahasianya? Ternyata rahasianya beliau katakan, aku tidak pernah menggibah seorang pun seumur hidup. Tidak ada kata-kata jelek diriku terhadap orang lain seumur hidupnya. Maka bersihlah hatinya, ilmu masuk. Kalau kita beres ngaji ini ke kobong masing-masing, saya kan lalu sana tadi ulang yang gibah, setuju, nyawa cara enak, gibah lain. Ada sebuah kisah yang mesti Anda tahu. Ada suami istri, bukan istri saya, maaf. Ada suami istri yang pada waktu itu istrinya itu orang yang amat luar biasa terhadap suaminya. Dia katakan, hei Pak, tetangga imah orang tinggal kotor we pakai tiap hari teh. Hari kedua itu kene geuleuh tetangga imah orang. Hari ketiga geuleuh kene. Hari keempat mah nah dengan bersih tetangga imah orang teh. Tuh cek mama ye, maka dia sehatan ge mama ye, pol-porna kita bersih mah tetangga orang. Cek bapak nanti. Bu jeung Bu sanes kitu kapungkur ge tatangga imah urang bersih wae acukna mah ngan kaca imah urang we kotor. Jadi terkadang menilai baik buruk terhadap orang itu, kadang hati kita lah yang buruk, bukan orang lain yang buruk, karena orang baik tidak mungkin menjelek-jelekan orang lain. Jadi soket tepuk tangan mah. Nah ini kayak jumlah kayak tadi khutbah ilmunya. Nah setelah itu apa yang terjadi sedikit nih. Nanti saya mau kedepankan seorang santri. Perhatikan. Setelah itu apa yang terjadi? Pola pendidikan di zaman Rasulullah SAW itu di Indonesia diabadikan oleh seorang sunan bernama Sunan Gresik. Beliau ingin membangun cikal bakal pendidikan Rasulullah yang terkenal di Sufah itu. Sufah itu seorang masjid, itu yang dipakai untuk pola pendidikan di Indonesia mau dibangun seperti itu. Beliau membangun sebuah tempat Sunan Gresik namanya pesantren. Pesantren itulah Sufah ala Indonesia. Pesantren itu dikata pesantrian. Santri itu ada yang banyak versi tentang apa arti santri secara lugoh, secara bahasa. Tetapi yang paling umum ada yang mengatakan santri orang yang mengikuti gurunya. Sunan Gresik membuat sebuah tempat di pesantrennya dinamakan pondok. Pondok itu dari kata funduk di Arab. Funduk itu hotel. Nanti Bapak Pak Mamat nanti akan tinggal di funduk. Insya Allah.
walaupun harus ngantri di sana insya Allah. Pondok itu, mata pondok itu tempat secara logo itu pondok itu tempat tinggal sementara. Mata kalau di Arab pondok itu terjemah teh hotel. Pondok itu tempat tinggal sementara. Maka kalian diberikan pondok-pondok, pondok-pondok. Nah, setelah itu lahirlah seorang tokoh berikutnya bernama Sunan Ampel. Beliau yang mempelopori yang namanya Ngabsahi. Ngabsahi itu ngalogat dalam versi kita. Dulu itu kitabnya kitab kuning, bukan kitab putih. Mengapa? Karena ternyata dulu itu kan tidak ada lampu, yang ada oncor. Kalau pakai kertas putih pada waktu itu kelihatannya akan buram, akan terlalu cekas ting gitu lah. Ting gitu tadi cekas. Nah, maka dibuatlah supaya redup kelihatannya di kertas kuning itu. Kitab kuning itu pertama kali Anda harus tahu Ngabsahi itu oleh Sunan Ampel, dilanjutkan Sunan Giri diperbaiki itu Ngabsahi ngalogat menggunakan tulisan Jawa Pegon teh anu hamzah nun wawu ta eta. Kadieuna lama kelamaan lahirlah seorang tokoh bernama Kiai Khalil Bangkalan, sanes Khalil Pak Ate. Tapi mudah-mudahan seperti Kiai Khalil di Bangkalan. Kemudian nah, Khalil maaf Pak Pate. Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura inilah sebetulnya ulama Indonesia yang memiliki reputasi hebat. Mengapa saya katakan hebat? Beliau adalah orang yang menurut satu versi adalah orang yang mempelopori rumus-rumus ngalogat. Iku utawi sopo opo lamun disuna menaon ari tegesna sahabari. Tak di Bangkalan Madura orangnya. Beliau itu dikatakan sebagai seorang pionir hebat. Mengapa? Karena beliau memadukan antara unsur makna mufrodat dan makna qawaid. Contoh, doroba jaidun, doroba bisnegel, saha jaidun jaid, toliban ka pelajar, tak toliban pelajar makna mufrodat. Ini mana kosakata atau cek istilah keren nama makna leksikal atau lexical meaning. Adapun eta teh makna qawaidi. Makna qawaid itu grammatical meaning atau makna gramatika, makna kaidah. Wah, hebat itu. Mengapa dikatakan hebat? Karena beliaulah yang mampu memadukan dua unsur itu. Maka tradisi itu jangan dihilangkan. Jika dihilangkan maka hilanglah kehebatan dan keagungan sebuah tradisi kepesantrenan. Banggalah Anda kalau bisa hari eta naon tegesna sahabari. Nah, beliau punya murid namanya Kiai Haji Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, maka dari sanalah tersebarlah ke berbagai pesantren itu tradisi itu. Bukan Hasimiyah, Nah, Kiai Haji Hasim Asy'ari itu beliau punya guru namanya Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani itu seorang tokoh ulama besar. Beliau menulis sampai 115 kitab. Usia 18 tahunan beliau sudah hafal Quran dan berangkat ke Mekah dan menjadi imam di Masjidil Haram. Yang sangat hebat, beliau banyak halaqah ilmiahnya dari berbagai belahan dunia. Bahkan pernah jadi pengajar di Al-Azhar. Saya juga pernah di Al-Azhar, di SD Al-Azhar. Nah, pada waktu itu majulah hebat pendidikannya. Yang sangat menarik, kitab-kitabnya banyak loh. Pertama, Anda harus tahu syarah Sulam Taufik dan banyak yang lain. Termasuk ada sebuah kisah ketika menulis Syarah Marokinul Budiyah itu, Hidayatul Hidayah. Ketika beliau menulis itu, ya Allah hari ini gelap, saya mau menulis. Beliau acungkan tangan dan langsung huruf itu nulis seperti itu. Orang disopak jekeun, nulis kitab guru. Itu karena beliau itu orang hebat beliau itu. Nah, yang cukup menarik saya akan sebutkan begini. Saya punya silsilah tentang
kitab-kitab yang ada di pesantren. Saya bacakan sedikit. Bagaimana jurumiyah ini? Nah, orang bisa belajar itu harus belajar ajurumiyah. Saya akan jelaskan sedikit. Anda harus keunikan jurumiyah akan saya bedah hari ini. Sedikit aja. Mengapa di pesantren ajurumiyah itu populer? Ternyata setelah saya teliti silsilahnya ada hubungannya. Pertama, Hasyim Asy'ari itu dari Muhammadnya An-Nawawi Al-Bantani itu beliau punya guru namanya Ahmad Khatib As-Sambasi. Ahmad Khatib As-Sambasi itu punya guru yaitu Ahmad Zaini Dahlan, pengarang Mukhtasar Jiddan, syarah kitab Al-Ajurumiyah itu. Maka dipelajarilah itu, dan nanti saya akan menjelaskan mengapa jurumiyah itu penting. Ahmad Zaini Dahlan itu punya murid Ad-Dasuki, pengarang Ummul Barahin. Punya guru, Ad-Dasuki punya guru namanya yang Al-Bajuri, pengarang Jawhar Tauhid. Al-Bajuri punya guru Imam As-Sanusi, punya guru Imam Al-Iji, punya guru Imam Ar-Raji. Ar-Raji punya guru Asy-Syahristani. Asy-Syahristani punya guru Al-Ghazali. Letak ini dipakai. Al-Ghazali punya guru Imam Haromain. Imam Haromain punya guru Abu Bakar Al-Baqilani. Abu Bakar Al-Baqilani punya guru Abu Abdillah Al-Baqihah. Abu Abdillah punya guru Abu Hasan Asy'ari, pendiri ilmu tauhid itu yang Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi silsilahnya jelas. Karena dalam tradisi keulamaan itu harus ada silsilah atau runtutan keguruan. Ada banyak hal tentang jurumiyah, fakta-fakta menarik dan unik. Dengarkan. Tapi lu waktu itu Pak Rudi, saya itu ya, karena gue mahasiswa gue lah. Bongkar pakai dibeli gitu kan. Nah, ini sedikit. Menarik nih. Contohnya begini. Dulu itu Anda harus tahu mengapa para ulama memilih Al-Ajurumiyah. Di tepatnya di daerah Maroko, di kota Fas. Kota Fas itu kota monumental, ibu batuta dan sebagainya itu berkembang sana. Kota Fas itu satu daerah di Maroko, ada seorang tokoh bernama Muhammad bin Daud As-Sonhaji. As-Sonhaji itu nama sukunya. Kalau mungkin Muntar sukunya suku Jabra. Nah, namanya suku Sonhaj. Beliau itu orang yang sangat cerdas luar biasa. Saya katakan bahasa Arab itu harus berterima kasih pada Al-Quran. Saya katakan begitu. Bahasa Arab itu harus berterima kasih kepada Al-Quran. Laula Al-Quran lama kanatun Arabiyyah. Jika tidak ada Al-Quran maka bahasa Arab itu tidak ada apa-apanya. Nah, beliau ini As-Sonhaji itu orang yang sangat cerdas. Beliau itu ingin menulis sebuah kitab yang sangat simpel, yang memang di dalamnya mengandung nilai-nilai yang sangat luar biasa. Contohnya begini. Waktu itu beliau berangkat mau menulis di Makkah Al-Mukarramah. Mungkin Muhammad juga nanti menulis di Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan tulisannya bisa disebarkan bagi beliau sendiri. Dan bagi umat, insya Allah. Nah beliau ini mau berangkat ke Mekah. Tiba-tiba beliau berburu ke Abu Hayyan yang ada di Mesir pada waktu itu. Kan Maroko, Mesir, Mekah atau Saudi. Nanti dia kasih haur lah. Mekah ya, di Mesir itu berangkat ke Mekah. Dalam banyak riwayat beliau menulis begini. Beliau tulis sebuah kitab yang namanya Al-Muqaddimatul Ajurumiyah. Itu Al-Ajurumiyah dipakai tamar butuh itu naat dari mangkutnya Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah itu pembukaan. Karena nanti ada mutamimahnya, penyempurnanya. Ada mutamimah jurumiyahnya. Beliau itu menulis itu dengan sangat hebat. Saya ingin sebutkan kehebatannya. Al-Ajurumiyah itu sebetulnya berasal dari bahasa Barbar. Lapat jurumiyah itu dari bahasa Barbar. Barbar itu di daerah Maroko. Apa bahasa Arabnya? Diterjemahkan bahasa Arab itu al-faqirus sufi. Orang yang membutuhkan Allah kemudian tasawuf. Ada apa dengan semua itu? Coba Anda pelajari begini. Syakal itu bentuk. Yang disebut syakal itu bentuk bibir ketika mengucapkan.
dua tipe, Anda harus tahu. Ada tipe harokat, kedua tipe sukun. Harokat itu bergeraknya bibir ketika mengucapkan. Coba ba domahkan, hu bergerakkah bibir, bergerak itu harokat. Tipe pergerakan bibir ada tiga, ada dhamma, ada fathah, ada kasrah. Dhamma itu bergabung, fathah itu terbuka, kasrah itu pecah. Ba, coba domahkan. Bu, apakah bergerak bibir saudara? Bergerak itu harokat. Tipe pergerakannya bagaimana? Menggabungkan bibir atas bibir ini. Bu. Sekarang ba, patahkan oleh saudara. Ba, bergerak bibir, bergerak itu harokat. Pergerakannya fathah yaftahu fathan, ditambahkan tafathatan, itu namanya berterbuka. Ba, ulah tambahan keko. Ba dikasrohkan, coba gerakan kasroh. Bi, ba itu bergerak dengan cara dipecahkan. Bi, nah kalau sukun lawannya bergerak, diam. Mengapa jurumiyah itu penting? Para ulama memilih kitab itu tidak sembarangan, Pak. Para ulama tahu bahwa yang mesti didahulukan adalah yang bisa menyatukan unsur dhahir dan batin. Bukan cuma akal, tapi harus dengan hati. Coba begini. Oke, jurumiyah ada kaidahnya itu akal, tapi di dalamnya ada nilai fakir dan sufi. Mana buktinya? Satu. Fa'amad dhammatu fatakunu alamatal lirrafi. Adapun dhammah tanda rofa, titik sampai sana belum sampai kepada jurumiyah. Jurumiyah itu pakai sufi sampai jika Anda tahu bahwa dhammah ciri rofa dan Anda tahu bahwa dhammah bergabung kebersamaan tanda rofa, tanda ketinggian derajat, baru Anda paham jurumiyah. Amal fathatu fatakunu alamatal nasbi, keterbukaan tanda nasab, tegaknya hubungan. Jika orang tak terbuka maka akan runtuh sebuah hubungan. Amal kasratu fatakunu alamatal khafdi, adapun perpecahan tanda khafan, kerendahan derajat. Amal sukunu fayakunu alamatal jazmi, diam tanda orang yang punya keteguhan sikap. Itu baru Anda sudah sampai jurumiyah. Mengapa jurumiyah penting? Karena selain dokir juga hati itu dikaji. Saya ingin coba hebatnya jurumiyah. Saya teliti tentang jurumiyah. Jayat di dalam jurumiyah itu jumlahnya 51. Saya ingin sedikit coba. Dan pertemuan Jayat dengan Ammar itu ada dalam 5 bab. Saya ini harus panjang sebenarnya tentang pendalaman jurumiyah, tapi singkat saja, unik-unik ini. Coba saudara, pertemuan pertama antara Jayat dan Ammar itu dalam bab al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, dengan contohnya duriba Jayatun dan ukrima Amrun. Jayat ditenggelam berarti jelema lemah. Kemudian Amr itu orang mulia karena kenapa? Kenapa Amr mulia? Jayat ditenggelam. Jayat itu hanya bisa berkata tamahan tapi itu nama huruf. Nggak seperti itu. Ari Amr mah mulia teh tidak berkata dia sebagai orang yang menambah huruf, tapi ditambahkan wawu ku batur. Tuh ngaku-ngaku diri itu, tapi hebatnya dihebatkan ku batur tadi. Maka ukrima Amr. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika terjadi pertama Jayat dipukul, Amr diangkat. Pertemuan akhir mereka dalam babul al-maf'ul min ajli. Dalam contohnya qoma Zaidun ijlalan li Amrin. Karena memang pantaslah Amr itu mendapatkan penghargaan, maka Jayat mengakui kemenangan Amr. Maka berdirilah Jayat karena memuliakan Amr. Contoh, saya ingin panggil seorang sahabat kita. Nih tadi, karakter manusia itu ada 3, ada 4. Pertama, marfu'atil asma, orang-orang yang akan diangkat derajatnya. Siapa yang akan diangkat derajatnya? Pertama, fa'il. Orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang berbuat
sesuatu, bukan hanya diam saja. Yang kedua adalah al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, wakilnya. Kalau tadi Pak Asep sebagai ketua panitia dimuliakan karena berbuat, lalu Mang Andi sebagai bukan Pak Andi, Kacaletor, Pak Andi ke depan di belakang layar kembangnya dimuliakan pula oleh Allah. Yang keempat muktada, perintis kebaikan pasti diangkat oleh Allah. Yang keempat khobar, orang yang banyak informasi akan diangkat oleh Allah. Sementara mansubatil asma, orang-orang yang akan dibuat capek, pertama maf'ul bi, objek sasaran batu. Kedua munada, dipanggil-panggil wae ku batur. Biasanya langsung dipanggil ada beberapa orang yang sering saya dengar. Di antaranya adalah Muhammad Ridwan ke depan, Idam, Pak Yun, putra Bapak Kiai Asep Mulyana. Sok Pak Yun. Terakhir lah, Pak Idam. Oh, Pak Idam. So, ini hebatnya jurumnya. Terakhir lah. Cana kitab Kang Idam. Lamun nyana kitab, teu nyana kitab cana heula ka bumi. So, kalian. Saya ingin bates baca al-ajurumiyahnya. Tolong baca bab mansubatil asma. Saya akan jelaskan kehebatannya. Coba. Baca. Babu mansubatil asma'i. Al mansubatu 15. Isim yang disabkan ada 15. 1. Wahia al maf'ul bihi. 2. Wal masdar. 3. Wa dzarfuz zaman. 4. Wa dzarful makan. 5. Wal hal. 6. Wa tamyizu. 7. Wal mustasna. 8. Wasmullah. 9. Wal munada. 10. Wa khabaru kana wa akhwatiha. 11. Wasmu inna wa akhwatiha. 12. Wal maf'ul min ajli. Ke 13. Wal maf'ul ma'ah. Ke 14. Wattabi'ul wattabi'u lil mansubi. Ke 15. Nah, inilah hebatnya jurumnya. Mengapa? Tadi mansubatil asma itu nama-nama orang yang akan dibuat olah. Dan yang ke-15 adalah kita semua yang dibuat olah. Dan inilah hebatnya jurumnya. Yang ke-14, yang 15 tapi di surat 14, inilah saya tuliskan ini kutipannya supaya jelas hebatnya beliau tentang mansubat yang khumsata asyar itu. Wa yadtoribuhuna arbabul hawasi bil jawab. Dan sehingga orang-orang yang membuat komentar itu membuat tergoncang ya karena mansubatil asma. Terakhir, ternyata yang ke-15 adalah maf'ulat dari donantu ya. Hebatnya judulnya, redaksiannya. Wah, sebenarnya perlu banyak waktu dan perlu banyak cerita tentang kehebatan judulnya ini masalah. Itu aja lah mungkin dari saya, obrolan yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin yang berbahagia, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Mubalik, Bapak penceramah kita pada malam hari ini yang memberikan motivasi untuk mengawali kajian Al-Quran dengan semangat mempelajari diantaranya kitab Al-Ajurumiyah. Baiklah, seluruh rangkaian acara yang kita ikuti pada malam hari ini harus kita tutup dengan pembacaan doa. Oleh karena itu kami undang yang terhormat Bapak Ustadz Reza Andriaji SPDI untuk memimpin doa pada malam hari ini. Kepada Bapak Ustadz Reza Andriaji SPDI kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak marilah kita menundukkan kepala kita seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wal jibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihim. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamira wa na'rifu bihi nawahiyah warzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika minasy syarri ma sta'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa arsyidna bi khul'atil Qur'an wa adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa min azabil akhirah bi hurmatil Qur'an wa afina warhamna ummata Muhammad ya Rahman ya Rahim. Allahumma ajirna minan nar wa adkhilna jannata wa jawizna bil hawril 'ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri putra jangan bergerak dulu, tetapi ya akan menuju asrama salam. Baiklah para hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya doa maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan yang kita ikuti pada malam hari ini. Kami atas nama seksi acara mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diberitahukan bahwa dengan hormat kepada bapak-bapak, dewan guru, staf pengajar, dan panitia supaya tetap berada di dalam masjid di sana.